Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel NPK SMD Petani Porang Banyumas. Pada kesempatan ini saya mau mereview berkenaan dengan tanaman porang. Pada hari ini di bulan Februari sudah memasuki tanggal 10. Alhamdulillah saya ada kesempatan untuk berkunjung di kebun teman saya yang kebetulan sudah menanam porang dari tahun lalu pada bulan November dan Desember tahun 2020. Di tahun 2021 ini saya cek, saya lihat-lihat, kebetulan sudah tidak terurus, sehingga rumputnya sudah begitu tinggi, melebihi tingginya pohon porang. Teman meminta bantuan sama saya untuk membuat tanaman porangnya agar bisa tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Dan setelah saya cek, ini mari kita lihat teman, bahwa di kebun yang ditanam tahun kemarin karena tidak dibuat guludan atau gundukan, ini menanamnya pakai cangkul, sehingga setelah saya cek, saya gali, ini terjadi suatu kesalahan penanaman seperti yang ada di tangan saya ini bisa dilihat. Ini setelah saya korek-korek, ini hasil umbinya ini memanjang. Ini kalau saya ukur, ini setengah jengkal, berarti kisaran 10 cm lebih. Paling ini umbi di bawah ini sudah patah, ini berarti umbinya tadinya di bawah. Ini dalam perkembangannya ini muncul akar, dan yang terjadi akhirnya umbinya memanjang dan pohonnya tidak subur alias agak menguning. Dan ini kalau dibiarkan sampai dormen nanti di bulan April atau Mei, ini kalau digali ini akan mendapatkan umbi yang panjang, tidak besar. Dan kalau diupayakan untuk dipupuk untuk menyuburkan tanaman ini tetap hasilnya tidak akan bisa maksimal. Bahkan ini ada beberapa pohon, ini kalau diukur ini sekitar 20 cm tanah di sini. Ini umbi awal ini yang sudah mulai membusuk. Ini umbi yang pertama ditanam, ini muncul umbi baru. Karena tanahnya terlalu tinggi, ini sekitar 20 cm, ini terjadi semacam ini, umbinya enggak beraturan dan panjangnya ini sekitar 10 cm lebih, bahkan ini mungkin sekitar 15 cm. Nah, ini yang lebih fatal lagi, ini mungkin umbi awalnya masih besar, ini masih dimakan oleh batang ini karena batang ini masih muda, tapi karena ini juga sangat dalam sekitar 20 cm, maka yang terjadi demikian. Nah, ini kalau dibiarkan ini nanti umbinya memanjang, tidak bulat dan tidak akan bisa besar. Kalaupun dipacu di area sini dengan pupuk susulan, ini akan bisa menyuburkan batang, akan tetapi dari sisi umbinya ini nanti tetap akan memanjang karena tidak bisa meninggalkan umbi pokok di sini. Berarti ini sudah umbi baru, mulai umbi baru ini persis, bahkan ini lebih dari 25 cm, mungkin 30 cm. Ini nanti umbinya seperti ular, ini satu jengkal, ini hampir 2, berarti 30 cm lebih.
Nah, ini untuk diketahui teman-teman bahwa bagi pemula untuk menanam porang, ini pertama untuk diketahui bahwa jangan sampai dalam menanam porang itu terlalu dalam. Jadi kalau kita menanam katak maupun umbi, ini sebaiknya kalau tidak sempat di lahan dibuat guludan, ini cara menanamnya itu jangan dikubur atau jangan pakai cangkul. Alangkah baiknya ini cukup tanah yang datar, ini cukup dibersihkan rumputnya, terus setelah rumputnya bersih, ini cukup umbi ini dimasukkan ke dalam tanah sekitar 5 sampai dengan 8 cm. Jadi kalau umbi sebesar ini 5 cm kita gali, 5 cm, ini umbi sekitar 3 cm, berarti lapisan tanah 2 cm. Nah, kalau umbinya agak besar, ini bisa sampai 8. Pada intinya untuk standar menanam porang agar cepat bertunas dan berkembang dengan baik, sehingga nanti di atas umbi ini muncul akar, ini jangan sampai tanah di atas umbi itu lebih dari 5 cm. Ini saya sudah betul-betul ngecek di beberapa kebun, di teman-teman saya kebetulan daerah sini itu teman saya sudah pada membudidayakan porang kan, tapi belum dipelihara dengan baik, masih asal-asalan. Ini setelah saya cek beberapa, mungkin ada di video saya sebelumnya, ini saya pernah menampilkan berkenaan dengan cara menanam porang yang baik dan benar. Di situ ada penyampaian saya dan ada contoh bahwa umbi-umbi yang semacam ini. Dan ini mungkin hari-hari ini sudah musim pemupukan, bukan musim tanam lagi. Seandainya rekan-rekan pemula ini mau menanam porang, ini masih bisa, akan tetapi dengan bibit dari polybag. Kalau dari katak ini sudah tidak ada katak yang sudah tidak tumbuh lagi, karena di bulan Oktober, November, Desember ini katak ini sudah habis, sudah tumbuh semua. Dan kalau mau menanam umbi yang dari cabutan, ini sangat berisiko karena curah hujannya untuk bulan Februari ini sudah sangat ekstrim. Artinya kadang hujan kadang tidak, dan kalau hujan dengan angin ini akan menjadikan tanaman bisa layu serta tidak maksimal. Mungkin kalau bisa saya berpendapat, kalau bibit cabutan itu bisa 50% kehidupannya, atau 50-50 untuk kita itu bertaruh dengan kos yang dikeluarkan. Namun bagi rekan-rekan yang membutuhkan bibit untuk ditanam Februari, karena ini masih ada kesempatan untuk menanam, ini saya sarankan untuk dengan polybag saja. Demikian teman, jumpa lagi di part berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, dukung saya terus agar petani porang semakin maju, dan insya Allah di tahun 2022 nanti, di saat kita memasuki era ekspor besar-besaran, karena di 2022 ini daerah Eropa, negara-negara Eropa ini meminta porang langsung ke Indonesia, yang tadinya dia meminta ke Cina, padahal Cina itu hasil porangnya itu dari Indonesia. Terima kasih, jumpa lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.